Baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS Kemenkumham, gelombang ketiga angkatan 66, kelompok 1. Pada kesempatan ini kami mewakili kelompok akan melakukan podcast mengenai Smart ASN yang sudah kami pilih dan perusahaan atau organisasi yang kami ambil untuk kami lakukan telusuri mengenai penerapan ASN, yaitu Bank Rakyat Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh para narasumber yang sudah hadir. Ada Pak Roni, Pak Tino, dan juga Pak Nandi. Selamat malam semua. Malam Pak Polo. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan untuk bisa hadir dalam podcast kita kali ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai penerapan Smart ASN yang sudah diterapkan oleh Bank BRI. Mungkin Bank BRI bukan bank baru yang asing di telinga kita. Jadi PT Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia, merupakan salah satu bank pemerintah yang berstatus BUMN. Dan PT Bank Rakyat Indonesia ini biasa kita sebut dengan Bank BRI, adalah salah satu BUMN terbaik sekaligus terbesar di Indonesia, baik dari aset maupun dari hal lain. Kemudian bank BRI juga sudah beroperasi dari sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1895 yang lalu. Kemudian lembaga keuangan milik pemerintah ini juga sudah melayani nasabahnya secara konsisten dan juga profesional. Masyarakat yang menjadikan Bank Rakyat Indonesia ini sebagai tempat untuk menabung maupun melakukan berbagai transaksi karena memiliki sejumlah keunggulan lain. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan yang sudah saya siapkan mengenai Smart ASN yang sudah diterapkan. Jadi saya mungkin mulai dari Pak Tino. Saya ingin menanyakan Pak Tino bagaimana penerapan nilai Smart ASN, khususnya nilai nasionalisme yang sudah diterapkan oleh Bank BRI seperti apa? Silakan Pak Tino. Oke, baik. Terima kasih Pak Polos. Nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme yang dapat kita petik dari Bank Rakyat Indonesia, yakni BRI merupakan salah satu perusahaan BUMN di Indonesia yang turut membangun negeri di bidang ekonomi. Kehadiran Bank BRI sendiri di tengah masyarakat membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia, terkhususnya usaha mikro kecil menengah, dengan cara memberikan kredit untuk terus mengembangkan usahanya. Artinya Bank BRI sendiri sangat mencintai Indonesia. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Tino. Mungkin saya beralih ke Pak Nandi. Mungkin Pak Nandi bisa menjelaskan bagaimana penerapan nilai Smart ASN yang sudah diterapkan oleh perusahaan BRI, khususnya untuk nilai integritas dan juga hospitality. Silakan Pak Nandi. Baik, terima kasih Pak Polos. Menurut saya nilai integritas dari Bank BRI yaitu seperti yang kita ketahui bahwa Bank BRI menjadi salah satu perusahaan yang dipercaya membantu mengatur segala macam transaksi keuangan di masyarakat. Sehingga bisa dibuktikan bahwa BRI sangat berintegritas karena sangat dipercaya di kalangan masyarakat. Sedangkan nilai hospitality yang dapat kita petik dari Bank BRI yaitu sesuai pengalaman dan yang sudah kita ketahui bersama bahwa pelayanan di BRI sangat ramah dan memberi pelayanan yang sangat prima kepada masyarakat. Mungkin begitu Pak Pol. Ya, terima kasih Pak Nandi untuk tanggapannya. Saya beralih ke Pak Roni. Menurut Pak Roni, bagaimana penerapan teknologi informasi sendiri di Bank BRI? Silakan Pak Roni.
Baik Pak, seperti yang kita ketahui bahwa penguasaan teknologi informasi di Bank BRI itu sudah sangat bagus. Hal ini dilihat dari setiap pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat itu sudah berbasis teknologi, sehingga sangat mempermudah pekerjaan mereka. Dan juga Bank BRI memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi seperti ATM, sehingga mempermudah masyarakat dalam uh, bertransaksi keuangan. Mungkin hanya itu saja, Pak. Ya, terima kasih Pak Roni. Saya beralih lagi ke Pak Nandi. Saya minta tanggapan Pak Nandi mengenai penerapan nilai Smart ASN khususnya entrepreneurship atau kewirausahaan yang sudah dilakukan oleh Bank BRI sendiri. Silakan Pak Nandi. Baik, Kak Polos. Menurut saya nilai entrepreneurship dari Bank BRI yaitu Bank BRI selalu memberikan bantuan UMKM kepada pelaku UMKM itu sendiri dalam rangka mungkin membantu mensejahterakan masyarakat seperti itu. Oh ya, baik. Berarti lebihnya kewirausahaan inovatif dari BRI lebih berfokus kepada memberikan bantuan kepada pelaku UMKM ya. Ya, Saya betul. beralih lagi ke Pak Tino, sekalian mungkin pertanyaan terakhir ya untuk pada sesi podcast kali ini. Penerapan nilai Smart ASN yang sudah diterapkan oleh pihak Bank BRI sendiri mengenai wawasan global dan juga networking atau kerjasama. Silakan Pak Tino. Oke, baik. Terima kasih, Pak Polos. Untuk wawasan global. Contoh konkret yang bisa kita ambil dari wawasan global, terkhususnya untuk perusahaan BRI, yakni BRI memahami kebutuhan masyarakat. Salah satu program yang dikeluarkan oleh BRI, yakni program KUR. Program ini yakni dia meminjamkan untuk masyarakat yang tidak mampu dengan bunga pinjaman yang sangat kecil. Ini sangat membantu sekali untuk masyarakat. Kemudian untuk networking, yaitu membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain juga perlu untuk dilakukan. Mengingat sinergi dengan instansi atau orang lain akan dapat mempermudah dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Contohnya BRI membangun hubungan kerjasama dengan instansi kita, yakni Kementerian Hukum dan HAM dalam pengelolaan gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Kapolres. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk para narasumber kita pada malam hari ini. Nah, itu merupakan nilai-nilai SMART yang sudah diterapkan. Berarti bisa saya simpulkan bahwa seluruh nilai SMART ASN sudah diterapkan atau semua sudah berjalan pada Bank BRI dan mungkin akan ada perubahan-perubahan dan mungkin itu tujuan organisasi adalah beradaptasi dengan perubahan yang ada. Sebelum saya menutup podcast kita, pertemuan kita malam ini, saya menyimpulkan dari tanggapan dari narasumber, mungkin BRI ini merupakan perusahaan yang ada di Indonesia yang membantu negeri kita di bidang ekonomi. Itu memang merupakan nilai nasionalisme ya. Untuk kemudian BRI juga sudah dipercaya di seluruh kalangan masyarakat, baik masyarakat terkhususnya masyarakat dengan ekonomi sedang atau menengah ke bawah. Kemudian keramahan pegawai BRI juga sudah sangat nyata ya saat kita melakukan transaksi pada kantor maupun saat bertemu dengan pegawai yang ingin bertemu dengan nasabah, kita bisa melihat bahwa keramahannya sudah sangat nyata. Kemudian BRI juga memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi yang ada yaitu dengan memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan seperti memudahkan dengan pengadaan atau mesin ATM yang sudah kita rasakan. Kemudahannya itu sangat membantu dan itu teknologi informasinya sudah dijalankan. Kemudian BRI juga sudah membantu pelaku-pelaku UMKM. Nah, ini mungkin bentuk dari kewirausahaan untuk membantu para pelaku UMKM untuk
guna mengembangkan usaha-usaha yang sudah ditekuni. Kemudian orang-orang yang transaksi di Bank BRI sendiri merupakan orang-orang yang bukan saja orang lokal, tapi ada juga orang asing. Jadi untuk pegawai BRI atau pegawai yang bekerja di BRI sudah sepatutnya untuk bahasa asing diketahui, bisa dipelajari sehingga saat berkomunikasi dengan orang asing yang datang ke kantor bisa lebih mudah. Kemudian yang paling terakhir yaitu pastinya BRI juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain atau khususnya seperti saat ini Kementerian kita Hukum dan HAM mereka bekerja sama dalam hal penyaluran gaji. Mungkin itu saja yang saya simpulkan. Terima kasih untuk para narasumber kita malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin kita bisa jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Nandi, Pak Tino, dan Pak Terima Roni. kasih, Pak Polos. Terima kasih Kak Polos. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.